Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani Hanifah Hairunisa, Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang social grace dan mengambil tema etika meminta maaf. Kenapa saya mengambil tema tersebut? Karena masih banyak orang yang melakukan kesalahan dan salah cara penyampaiannya, dan serta suka gengsi untuk melakukannya. Maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana etika meminta maaf yang benar. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu social grace. Social grace adalah cara berperilaku sopan, berkomunikasi dengan baik, dan beretika sesuai budaya setempat. Sedikit penjelasan dari saya, apa itu permintaan maaf. Permintaan maaf memiliki makna bahwa seseorang harus mengakui kesalahannya dan merasa orang yang telah disakiti harus mengikhlaskan atas apa yang telah terjadi. Dalam pengertian tidak memperpanjang masalah. Kata maaf berasal dari bahasa Arab, yaitu mu'af, yang memiliki makna asli terbebaskan, atau dengan kata lain termaafkan. Dengan tema meminta maaf, saya akan menunjukkan sebuah cuplikan dalam 3 situasi. Situasi pertama yaitu di lingkungan keluarga. Situasi yang kedua ada di lingkungan masyarakat. Dan situasi yang ketiga ada di lingkungan formal atau kuliah. Untuk itu, saya akan menampilkan sebuah video bagaimana cara ia meminta maaf kepada orang tuanya. Mari kita simak video berikut. Dek, Iya, kenapa? minta tolong setrikain baju ini ya. Ansonya mau dipakai soalnya. Maaf bun, lagi banyak tugas. Emang gak bisa sekarang? Minta pengertiannya bun, data penugasan sore ini soalnya. Mungkin setelah tugas baru bisa disetrika. Janji ya, jangan sampai lupa. Iya bun. Ya. Ini bajunya udah selesai disetrika. Mau ditaruh di mana? Sini, biar Umi aja yang simpen. Oke. Oh iya bun, dia minta maaf ya kalau misalkan bajunya baru disetrika sekarang. Dan tadi juga nggak bisa langsung dikerjain karena banyak tugas. Iya udah, gak apa-apa. Makasih ya. Iya bun, ada yang bisa dibantuin lagi nggak? Sementara belum. Besok mungkin ya. Berdasarkan video tersebut, harus kita ketahui bahwa meminta maaf dengan orang tua dilakukan dengan nada bicara yang lembut dan sopan. Selain itu, jika kita melakukan sesuatu yang salah, katakanlah dengan jujur. Karena jika kita berbohong, masalahnya akan menjadi lebih buruk dan kesulitan untuk mendapatkan maaf dari orang tua.
Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah video contoh meminta maaf kepada masyarakat sekitar, meminta maaf kepada para tetangga atau Pak RT, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh para remaja. Untuk itu, kita simak video berikut. Saya mewakili teman-teman saya ingin meminta maaf karena telah diadakannya kumpul-kumpul, tidak memakai masker, serta tidak mematuhi protokol kesehatan. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian dapat memaafkan saya dan teman-teman saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya tersebut. Dari video tersebut bisa kita lihat kesalahan yang dilakukan oleh para remaja. Mereka berkumpul tidak menggunakan masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Pada akhirnya, mereka mendapatkan teguran dari para tetangga. Minta maaf kepada orang lain harus dengan tegas dan bersungguh-sungguh, serta menunjukkan penyesalan agar orang lain percaya bahwa kita tidak akan mengulangi hal yang sama. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh meminta maaf kepada dosen. Karena kondisi pandemi saat ini, di mana perkuliahan dilakukan secara online, maka dari itu, contoh yang bisa saya tampilkan meminta maaf melalui chat atau via WhatsApp. Berdasarkan video tersebut, mungkin menurut sebagian orang, meminta maaf melalui chat dinilai kurang sopan. Namun, dikarenakan kondisi yang seperti ini, hal tersebut masih bisa dimaklumin. Tetapi, jika kondisi normal seperti biasanya, permintaan maaf lebih sopan dan hormat apabila bertemu langsung dengan dosen dengan membuat janji terlebih dahulu. Dari apa yang telah disampaikan, saya ingin menambahkan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika seseorang ingin meminta maaf. Pertama, saya akan menjelaskan hal apa saja yang boleh dilakukan ketika seseorang ingin meminta maaf. Yang pertama, sadari kesalahan Anda. Anda perlu mengetahui letak kesalahan Anda atau letak permasalahan ini ada di mana. Oleh karena itu, Anda akan lebih bersungguh-sungguh untuk mengetahui apa yang Anda harus lakukan untuk menebusnya. Yang kedua, mengendalikan suara. Kendalikan diri Anda dan suara Anda ketika meminta maaf. Tujuannya adalah untuk menjaga pihak lawan yang biasanya akan meledak dan menguras emosi. Tetapi
Anda jangan sampai terpancing dan menambah keruh suasana dengan suara yang mengintimidasi. Yang ketiga, meminta maaf segera mungkin. Biarlah dia memaafkan Anda 50 tahun lagi. Tetapi jangan biarkan Anda untuk menunda maaf. Selain mengurangi beban Anda, juga bisa membuat Anda tidak mengulangi hal yang sama dan menghargai hubungan tersebut. Yang keempat, meminta maaf tidak ada kata tapi. Aku minta maaf, tapi itu bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi argumen. Jika Anda sedang meminta maaf, maka Anda akan mengakui kesalahan yang telah Anda buat dan perasaan dari teman Anda yang udah dilukai. Perasaan dan pendapat Anda tidak berarti lagi di sini. Yang kelima, tunjukkan rasa empati. Selain memastikan bahwa dia menerima tanggung jawab atas kesalahan Anda, apa yang telah dilakukan, Anda juga harus menunjukkan bagaimana Anda mengerti perasaannya dan katakan bahwa Anda dapat membayangkan atau tahu bagaimana perasaannya. Yang keenam, tunjukkan bahwa Anda telah berubah. Jika Anda mencurahkan waktu untuk berubah dan memperbaiki kesalahan Anda, katakanlah bahwa Anda telah memperbaiki diri dan menunjukkan kemauan untuk mengakui bahwa Anda bersalah dan tulus untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal yang tidak boleh dilakukan ketika Anda meminta maaf. Pertama, jangan mengatakan maaf kalau saya menyinggungmu. Hal seperti ini sebaiknya jangan dilakukan karena terkesan sensitif bagi beberapa orang, seolah mereka mempunyai masalah akan hal tersebut. Karena itu sangat baik apabila Anda meminta maaf pada tempatnya atau mengganti dengan permisi. Yang kedua, meminta maaf dengan terpaksa. Jangan meminta maaf tanpa kesadaran, tanpa kesungguhan, apalagi karena terpaksa. Itu bukan benar-benar minta maaf dan sangat menyakitkan bagi mereka. Diam dan renungkan apabila Anda belum menyadari kesalahan Anda. Tetapi saat Anda menyadari kesalahan Anda, minta maaflah dengan sungguh-sungguh dan penuh kesungguhan. Yang ketiga, basa-basi. Jangan sekali-sekali Anda meminta maaf dengan basa-basi, karena akan membuat orang muak dengan kesalahan Anda.
tak perlu memberi sesuatu karena kesannya merendahkan orang itu, seolah-olah mendapatkan maaf apabila menerima sesuatu dari Anda. Oleh karena itu, minta maaf lakukanlah dengan serius, dengan sikap yang gentle. Yang keempat adalah mendesak. Mendesak di sini diartikan yang keempat adalah mendesak. Mendesak di sini diartikan jangan memaksakan sebuah maaf. Menyakiti itu bisa sekejap, namun rasa sakitnya bisa bertahan lama. Jadi, jika Anda sudah minta maaf, namun belum dimaafkan, ikhlaskanlah sambil berbuat baik. Waktu dan proses akan membuat hubungan Anda menjadi lebih baik. Yang kelima adalah mencari alasan. Jangan mencoba untuk membenarkan perbuatan Anda, seperti berkata bahwa apa yang Anda lakukan untuk kebaikannya, atau meminta maaf bila hal tersebut telah menyakitinya. Hal tersebut menekankan bahwa Anda tidak benar-benar meminta maaf dan tidak benar-benar menyadari apa kesalahan Anda, dan hanya mengucapkan maaf yang tidak arti. Yang keenam, menyalahkan orang lain. Anda tidak boleh menyalahkan orang tersebut dan menyatakan bahwa semuanya adalah kesalahan dia atau bukan karenanya. Anda tidak melakukan hal tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa Anda tidak bersungguh-sungguh meminta maaf dan bertanggung jawab apa yang Anda telah perbuat terhadap perbuatan Anda. Permintaan maaf itu ada manfaatnya loh, yaitu membangun kembali kepercayaan. Ketika perilaku menyinggung, tidak peduli, atau menyakiti orang lain, mereka jadi waspada terhadap kita. Mereka tidak lagi santai di sekitaran kita. Bahkan mereka tidak bisa mempercayai kita. Jika permintaan maaf tidak disampaikan, perasaan waspada dan tidak percaya diri akan tumbuh. Selanjutnya, menyembuhkan rasa malu. Tindakan minta maaf tidak hanya bermanfaat bagi orang yang menerimanya, tetapi juga bagi orang yang memberikannya. Efek penyesalan dan rasa malu yang dapat kita rasakan ketika kita telah menyakiti orang tersebut dan dapat menggerogoti kita sampai menjadi sakit secara emosional maupun fisik. Dengan meminta maaf dan tanggung jawab atas tindakan kita dapat membantu membebaskan diri dari rasa malu dan rasa bersalah yang merampok harga diri kita. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.